Assalamualaikum sahabat-sahabat saya semua. Saya hanya sekedar mengingatkan ya ke sahabat-sahabat ya. Saya juga manusia biasa, tidak luput dari kesalahan atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gini guys, hidup ini yang dicari kebahagiaan. Hidup ini yang dicari kenyamanan. Hidup ini yang dicari adalah sorga dunia. Itu guys. Terus sorga dunia belum cukup guys. Pasti kita akan wafat. Ya, kita akan mencari sorga yang abadi, yaitu sorga di akhirat gitu guys. Jadi gini guys, manusia itu tidak luput dari kesalahan ya. Kadang-kadang kita banyak uang ya, punya uang, terus kita bertemu di suatu grup community ya, komunitas ya, yaitu ada wanita, ada laki-laki, saling senda gurau. Akhirnya kita saling gaya-gayaan gitu kan, action-actionan. Gue ini masih handsome, gue ini rich man, gue ini orang yang sangat baik, gue ini orang yang berwibawa, nah, gitu guys ya. Jadi itu semua hanya acting ya, hanya menunjukkan kita ke sahabat-sahabat kita, inilah gue gitu guys ya. Nah itu kadang-kadang membahayakan diri kita ya kan. Akhirnya di antara satu komunitas itu pasti ada seseorang yang memperhatikan kamu karena penampilan kamu, gaya kamu, tutur bahasa kamu ya, sehinggalah teman saling bertukar nomor kontak ya, atau nomor HP ya, saling kontak. Nah dari komunikasi nomor kontak HP itu sehinggalah saling sharing ya, saling curhat gitu, curhat. Nah saya pernah mengatakan kalau curhat itu jangan ke manusia ya, curhat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kadang-kadang teman-teman si A itu punya masalah pribadi, dia open ke kamu, sehingga teman-teman memberikan nasihat pun nasihat yang sangat damai, nasihat sangat menyentuh di hati, sehingga lawan bicara kamu mengatakan, gila, teman saya ini betul-betul manusia yang berbudi luhur, teman saya ini betul-betul manusia yang soleh atau soleha. Sehingga mereka saling komunikasi, terjadilah rasa nyaman gitu guys. Nah dari rasa nyaman itu sehingga timbullah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala alias maksiat. Nah sedangkan pasangan kamu itu punya suami, atau pasangan kamu itu, teman kamu itu punya istri ya, sehingga rumah tangga mereka dibuang semua, dihiraukan semua, dimasak bodohkan saja, sehingga kalian sering communication. Nah dari communication itu akhirnya timbullah cinta, loving ya. Sedangkan loving yang sejati itu adalah loving yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diikrarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dipreparet ya, prepat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disetujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya kalau kamu sudah menikah itu istilahnya disaksikan sama Sang Pencipta langit dan bumi, itu dihiraukan. Kelemahan manusia hanya satu, nafsu ya. Nafsu itu banyak kriteria ya, nafsu duniawi, nafsu badaniah, nafsu birahi ya. Yang sangat berat adalah nafsu birahi, yaitu yang terjadi pada teman-teman, apalagi teman-teman itu religiusnya masih rendah ya, maaf ya, religiusnya masih rendah, sehingga iblis memasukkan tubuh kamu
ya kan, sehingga terjadilah kamu perbuatan maksiat itu. Ya, dia bilang, gua rasa nyaman deket sama dia gitu, gua rasa sejuk gua deket sama dia gitu, gua merasa orang itu soleh banget ya, bisa mengantarkan aku ke sorga, sedangkan itu semuanya acting. Nah, itu orang yang rendah religius bisa berkatakan seperti itu. Orang yang kebanyakan religius pun bisa berbuat seperti itu juga, guys, gitu ya kan. Kayak saya nih, ahli tentang ilmu langit, ahli berceramah ya kan, ahli tentang menyiarkan tentang kebaikan, ahli menyiarkan tentang ilmu langit, ahli menyiarkan ayat-ayat dan hadis-hadis. Itu belum menjamin, guys, bahwa orang itu dikatakan baik gitu, guys. Karena iblis selalu mengintai kamu, iblis selalu menggoda kamu dari titik kelemahan kamu di dalam hati kamu. Di mana titik kelemahan kamu? Oh, kamu kuat di sini, kuat di sini, saya nggak bisa masuk. Saya panggil pasukan saya yang elit, tidak bisa masuk juga. Sehingga saya cari titik kelemahan. Oh, kelemahan kamu adalah di nafsu dirahi. Nah, itu dihajar, guys. Udah, dihajar ya oleh iblis, sehingga kamu timbullah ke wanita-wanita lain atau ke laki-laki lain yang bukan mukrimnya gitu, guys. Jadi pesan saya itu kalau di ayatnya ya, itu ada ya, itu di Ten Commandment ya, atau di Al-Isra ya kameramen ya, itu kalau nggak salah ya, ada ayatnya ya, itu dilarang berzina gitu. Kalau kamu berselingkuh itu sama dengan berzina, guys, gitu. Itu Allah sangat marah gitu, Allah nggak suka. Apalagi kamu sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, apalagi kamu udah orang yang berbudi luhur gitu, tapi kamu masih berzina gitu, guys. Itu jangan dilakukan, guys, karena hidup ini kita nggak tahu, besok kita mati kita nggak tahu, guys, gitu. Jangan sampai kamu mati meninggalkan cerita yang buruk gitu, guys. Kalau kamu mati menceritakan cerita yang baik-baik, sehingga orang itu mengenang tentang kebaikan kamu. Jangan kau lakukan perselingkuhan itu atau berzina itu, guys. Jadi berzina itu adalah yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman harus, itu larangannya harus diperhatikan ya. Hati-hati ya, yang dibilang nafsu itu sangat luar biasa ya. Kita orang yang sedikit menguasai ilmu langit sekalipun pasti kita sangat digoda. Orang yang banyak ilmu langit pun juga kadang-kadang berbuat seperti itu, guys, gitu. Karena apa? Karena iblis tidak bisa dikalahkan gitu. Iblis selalu mencari kelemahan kamu. Makanya kalau kamu mau menciarkan kebaikan, kamu mau berbuat baik, kamu mau tobat 100%, guys, jangan setengah-setengah. Siap menderita, guys, siap menderita dalam keadaan apapun juga kamu siap menderita. Kalau kamu nggak siap menderita, kamu akan berbuat dosa kembali gitu. Atau kalau kamu punya ilmu agama yang sangat dahsyat, kamu akan timbul sombong. Akhirnya iblis masuk dalam tubuh kamu, ya hari kamu maksiat lagi gitu, guys. Jadi kalau kamu menyiarkan kebaikan, kamu banyak ilmu langit yang sangat tinggi, kamu rendah hati dan kamu izin dulu sama Yang Maha Kuasa, sehingga Allah mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjaga kamu, yang dibilang stand by me, stand by you. Malaikat-malaikat Allah ada di samping kamu, menjaga kamu, sehingga kamu tidak diperdaya oleh iblis gitu, guys. Pesan saya, jangan berbuat maksiat, jangan berzina, jangan berselingkuh, karena itu adalah membuat dirimu binasa. Oke, guys, wassalamualaikum, bye, see you.